Aplikasi Grandinap adalah aplikasi reservasi hotel dengan pengembangan CRUD dan integrasi API Raja Ongkir. Next. Tantangan dalam pesanan kamar hotel. Proses pemesanan kamar hotel ini masih menggunakan manual, memiliki beberapa tantangan utama, yaitu adalah kesalahan pencatatan informasi penting, potensi reservasi ganda pada tanggal yang sama, kesulitan admin dalam merekap data reservasi, keterbatasan dalam melacak pendapatan secara berkala. Grandinap hadir sebagai solusi digital yang mengotomatiskan seluruh proses pemesanan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan reservasi hotel. Tujuan dari pengembangan menciptakan aplikasi ini yang efisien adalah pertama, membangun aplikasi MCV konsisten. Aplikasi yang dibangun dengan arsitektur model view controller untuk memastikan pemisahan yang jelas antara logika antarmuka pengguna dan data, meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. Yang kedua, mencegah reservasi ganda. Validasi otomatis ketersediaan kamar diimplementasikan untuk mencegah terjadinya double booking, memastikan pengalaman pelanggan lebih baik dan mengurangi kesalahan administratif bagi tim operasional. Yang ketiga, kita mengimplementasikan keamanan fundamental, yaitu keamanan aplikasi akan dijamin menggunakan password hashing dan prepare statements, melindungi data sensitif dan mencegah celah keamanan seperti SQL injection. Next. Fitur utama sistem. Yang pertama ada manajemen kamar, hanya admin yang dapat mengelola semua kamar. Dua, ada manajemen fasilitas, memudahkan admin menambah fasilitas hotel dengan mudah. Reservasi kamar, mengisi otomatis untuk mencegah double booking. Keempat, ada pembayaran, proses upload di transfer yang cepat. Kelima, ada laporan, menyediakan laporan reservasi dan pendapatan secara berkala. Keenam, ada notifikasi, sistem yang memberikan notifikasi status reservasi pada pelanggan. Selanjutnya ada alur kerja sistem, yaitu proses reservasi yang terautomasi. Yang pertama itu pencarian dan pemilihan kamar. Pelanggan dapat mencari dan memilih kamar dengan mudah menggunakan antarmuka aplikasi, memastikan pilihan yang nyaman sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, validasi ketersediaan. Sistem secara otomatis memvalidasi ketersediaan kamar untuk mencegah reservasi ganda, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien dalam proses pemesanan. Lalu konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, pelanggan mengunggah bukti transfer dan admin memverifikasi untuk memperbarui status reservasi menjadi terkonfirmasi secara real time. Desain diagram entitas dan relasi data. Desain basis data menggunakan 9 tabel utama, yaitu user, hotels, fasilitas, room facility, reservation, payment, review, wishlist. Tabel room facility menjabatani relasi many-to-many antara room dan fasilitas. Tabel reservation menjadi transaksi utama yang menghubungkan user dan room. Struktur ini memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan terorganisir dalam aplikasi Grandinap. Arsitektur model view controller. Yang pertama itu struktur folder MVC. Struktur folder mengikuti pola MVC yang terorganisir. Setiap elemen, termasuk controller, model, dan tampilan, dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan aplikasi secara berkelanjutan. Penanganan request.
Seluruh request masuk melalui indeks PHP, di mana kelas router akan mengarahkan permintaan ke controller yang tepat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan arsitektur MVC. Terakhir, ya, akses database PDO. Model mengakses basis data MySQL menggunakan PDO dengan prepared statement untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam pengambilan serta pengubahan data dalam aplikasi. Selanjutnya, ada integrasi REST API. Pada aplikasi ini kami menggunakan yang pertama ada konsumsi API. Ini sistem menggunakan controller ongkir untuk mengakses API Raja Ongkir. Konsumsi API ini memungkinkan aplikasi mendapatkan data pengiriman yang diperlukan untuk memproses reservasi hotel secara otomatis. Yang kedua, Endpoint Ajax. Endpoint Ajax menyediakan daftar provinsi, kota, dan kecamatan. Data ini diambil melalui CURL dengan header autentikasi untuk memastikan keamanan dan kevalidan permintaan. Selanjutnya ada respon JSON. Respon API dipetakan ulang ke dalam format yang mudah dipahami. cut guys. Yang ini ya? Mana? Selanjutnya, Sorry. Lanjut. aku ngulang dari awal atau? Ulang dari awal ya, maaf ya. Sorry. Selanjutnya ada integrasi REST API. Pada aplikasi ini kami menggunakan yang pertama ada konsumsi API. Sistem menggunakan kontrol ongkir untuk mengakses API Raja Ongkir. Konsumsi API ini memungkinkan aplikasi mendapatkan data pengiriman yang diperlukan untuk memproses reservasi hotel secara otomatis. Yang kedua, Endpoint Ajax. Endpoint Ajax menyediakan daftar provinsi, kota, dan kecamatan. Data ini diambil melalui CURL dengan header autentikasi untuk memastikan keamanan dan kevalidan permintaan. Selanjutnya ada respon JSON. Respon API dipetakan ulang ke dalam format yang mudah dipahami oleh aplikasi. Memastikan data yang diperlukan untuk pengguna dapat ditampilkan dengan cepat dan akurat. Untuk menjaga keamanan aplikasi, kami menerapkan 3 hal. Yang pertama ada password hashing. Ini menyimpan kata sandi secara aman, menggunakan algoritma yang kompleks untuk mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, menjaga kerahasiaan pengguna dalam sistem. Yang kedua, prepare statement. Prepare statement ini menggunakan prepare statement dalam query database mencegah SQL injection, meningkatkan keamanan aplikasi dengan memisahkan perintah SQL dari data yang dimasukkan pengguna secara dinamis. Yang ketiga ada validasi input. Penting untuk memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna sesuai dengan format yang diharapkan, mengurangi risiko kesalahan dan potensi eksploitasi pada aplikasi. Pada tahap ini, kami melakukan pengujian black box. Yang pertama ada login. Login ini untuk menguji akses dengan email dan password. Yang kedua ada registrasi. Registrasi ini menolak pendaftaran dengan email terdaftar. Yang ketiga, bentrok tanggal untuk menghindari double booking saat reservasi. Yang keempat, format upload untuk memastikan format yang diunggah didukung oleh sistem. Yang kelima ada akses admin untuk memastikan pengguna biasa tidak bisa akses admin. Yang terakhir ada validasi. Validasi ini untuk memastikan semua input pengguna tervalidasi dengan baik. Selanjutnya ada pembagian tugas kelompok.
Bagian pertama ada koordinator dan integrasi API. Juniadi bertanggung jawab sebagai koordinator proyek, pengembangan kode program, dan mengintegrasi API Raja Ongkir untuk memperkuat fungsional aplikasi. Berikut riset hotel. Seluruh anggota melakukan riset mendalam mengenai 25 hotel mewah di Indonesia untuk menyusun data yang akurat dan relevan dalam aplikasi pemesanan. Yang terakhir ada kontribusi laporan. Setiap anggota berkontribusi dalam menyusun dokumen laporan yang mencangkup pengeditan dan kolaborasi yang dicatat dalam riwayat commit repository GitHub kelompok. Yang berikut ada kesimpulan dan saran, evaluasi dan rekomendasi untuk pengembangan. Bagian pertama, aplikasi berhasil dibangun. Aplikasi ini telah berhasil dibangun dengan arsitektur MVC yang terstruktur dan efisien, memenuhi semua kebutuhan pemesanan hotel. Kemudian ada fitur berfungsi dengan baik. Seluruh fitur utama termasuk manajemen kamar dan pembayaran berjalan dengan baik dan sesuai harapan pengguna, meningkatkan pengalaman reservasi pengguna. Kemudian ada saran pengembangan, disarankan untuk menambahkan payment gateway otomatis dan fitur notifikasi email untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang MVC-nya dulu. Di sini MVC-nya itu udah ada, yaitu model, view, core, yang controller. Ini core-nya untuk itu. Untuk websitenya akan saya tunjukkan, yaitu ini. Di sini ada fitur masuk untuk yang sudah punya akun, dan untuk fitur daftar untuk yang belum punya akun. Kita akan ke akun admin saja dulu. Di sini ada dashboard tampilan. Di sini ada admin bisa melihat total pendapatan, total reservasi, total kamar, dan total hotel. Di sini cuma menyediakan 25 hotel saja terlebih dahulu karena ya emang sulit dicari hotel mewah. Di sini admin juga bisa memverifikasi pembayaran, reservasi pending, bisa mengetahui pendapat per bulan, status reservasi, kamar terlaris. Selanjutnya untuk CURT itu ada dari manajemen hotel, itu bisa edit, hapus, tambah. Ini juga ada untuk fotonya. Dilanjutkan sama kamar. Ini ada kamar juga sama untuk menggunakan sistem CURT. Fasilitas juga. Di sini udah ada beberapa akun yang udah dibuat, yaitu akun Juniadi sampai akun pertama sampai akun ke-6. Untuk akun pertama itu akun admin, khusus admin saja. Di sini ada kata sandi handscript-nya. Jadi admin itu gak bisa ngelihat kata sandi yang dibuat oleh customer itu sendiri. Oke. Di sini ada semua reservasi yang udah dibuat oleh pelanggan. Di sini ada pembayaran, laporan, dan lain sebagainya. Keamanan juga udah teruji, karena tadi bisa dilihat juga di bagian pembayaran sama reservasi sama penggunanya. Sekian dari untuk penjelasan tentang tampilan dari Grand Inap untuk versi admin.
Dan juga untuk tampilan lihat situsnya seperti biasa saja sih. Udah lihat detail, harga, pelanggan juga bisa kasih review. Segitu aja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Jun, Apa? codingannya Jun, codingannya. Tuh, Codingannya? Kak. Iya, Oke. kamu cuma nunjukin Tampilin tampilannya. codingannya, oke. Iya. Sama tadi kita perkenalan nggak ada anjir. Terakhir boleh nggak sih itu perkenalannya? Aku nggak buat display soalnya. Oke. Kayak kayak sekian sekian dari saya Juni, saya Guritno, Ima, gitu. Boleh nggak? Serah aja. Iya, Sin, itu di awal aja nggak sih kan? Atau di gimana? Ya udahlah. Iya kan di awal biasanya kan perkenalan anggota kan di awal. Nanti diulang di-cut. Maksudnya bagian perkenalannya aja ya. Oke. Si Gurita yang edit. Oke. Lanjut kok itu kan ya. Oke, di sini juga saya akan menunjukkan untuk codingannya. Di sini ada codingannya dan juga sudah masuk ke GitHub. Ini indeks untuk tampilan itunya. Sini ada controller untuk akun, autentikasi, books, dashboard dan lainnya. Di sini ada core untuk controller, database, helper dan routernya. Ini modelsnya untuk facility, hotel, payment, reservation, dan lain sebagainya. Dan untuk view itu ada akun, admin, autentikasi, seperti login, registrasi, yang juga terhubung ke sini, ke bagian controller, ada admin, akun, home, hotel, lights, ongkir, dan rooms. Untuk IP key-nya saya taruh di bagian sini, di bagian config database-nya saya taruh di sini. Untuk publik ini kayak kita ngupload gambar ataupun dari user mau ngupload gambar untuk foto profil mereka, nanti akan upload ke sini, ke bagian sini. Kita lihat beberapa codingannya aja. Ini ada beberapa codingan. Class icon, ya controller. Banyak sih. Ini bentuk profil. Kalau mau lihat untuk itunya, saya coba dulu. Nih, saya coba gunakan akun nih. Nih, saya coba untuk bagian profil. Di sini saya tambahkan apa ya? Gambar future. Save user putih kayak gitu aja. Biar tampilan yang itu. Karena gak ada gambar juga. Screenshot. Simpan perubahan. Dan nanti gambarnya akan gini. Yang akan langsung muncul di sini. Nah, saya tadi juga mau menjelaskan tentang IP key untuk itu Raja Ongkir yang saya taruh di sini, yaitu kayak untuk ongkir kalau pelanggan mau kirim barang ataupun itu biar ngecek ongkos kirimnya juga ke suatu daerah.
Di sini banyak banget untuk hotelnya, ada 25. Sebenarnya ada 33 hotel mewah yang ada di Indonesia. Dan di sini cuma 23 aja yang saya tambah, Kak. Bukan 23, 25. Oke. Untuk codingannya gitu aja sih. Untuk codingannya. Dan ya terima kasih ya terima kasih lah. Oke. Saya akhirin untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Udah tuh. Anjir.